Bab 4, kekongruenan dan kesebangunan. Materi 4.4, kesebangunan dua segitiga. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak jika diberikan gambar dua segitiga sebangun beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Yang kedua, mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak jika diberikan gambar beberapa bangun segi banyak beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Yang ketiga, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun jika diberikan gambar dua bangun segi banyak yang sebangun. Yang keempat, menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak jika diberikan gambar dua segitiga sebangun beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. Materi esensi 4.4, kesebangunan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per DC sama dengan A aksen C aksen per AC sama dengan A. Kemudian yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen. Besar sudut B sama dengan besar sudut B aksen. Besar sudut C sama dengan besar sudut C aksen. Jika segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen sebangun. Dinotasikan dengan segitiga ABC sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jika segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen tidak memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen tidak sebangun. Dan dinotasikan dengan segitiga ABC tidak sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Syarat dua segitiga sebangun. Untuk lebih sederhana, berdasarkan kegiatan dua segitiga dikatakan sebangun. Misal, segitiga ABC sebangun dengan segitiga aksen, B aksen, C aksen. Jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, perbandingannya ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama, yaitu A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BC dan A aksen C aksen per AC sama dengan A. Perhatikan gambar di bawah ini. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Contoh, sudut A sama dengan sudut A aksen dan sudut B sama dengan sudut B aksen. Perhatikan sudut ini, sudut yang ini juga perhatikan. Ini sudut A, ini sudut A aksen, sudut B, ini B aksen, ini C aksen. Yang ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Contoh, A aksen, B aksen
per AB sama dengan A aksen C aksen per AC sama dengan A. Dan besar sudut A aksen sama dengan besar sudut A. Perhatikan gambar di samping. Yang berikutnya, kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Perhatikan gambar berdasarkan kegiatan 3 dengan memperhatikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga DAC. Dan segitiga DBA sebangun dengan segitiga DAC. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini dan kita peroleh formula atau rumusan AB pangkat 2 sama dengan BD kali BC. AC pangkat 2 sama dengan CD kali CB. AD pangkat 2 sama dengan DB kali DC. Contoh, membuktikan dua segitiga sebangun. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Alternatif penyelesaian. Pada segitiga ABC dan segitiga ADE dapat diketahui bahwa besar sudut ABC sama dengan besar sudut ADE. Karena BC sejajar dengan DE dan sudut ABC sehadap dengan sudut ADE. Besar sudut BAC sama dengan besar sudut DAC. Besar sudut BAC sama dengan besar sudut DAC. Karena sudut BAC dan sudut DAC berhimpit. Karena dua pasang sudut yang bersisian sama, maksudnya sama besar, jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE terbukti. Contoh 2. Menghitung panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua segitiga sebangun. Perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga ADE. Pertanyaannya, tentukan A panjang sisi DE dan AB. Yang B, besar sudut ACB, sudut ADE, dan sudut DAE. Alternatif penyelesaian. Pada contoh 1, sudah dibuktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga ADE sebangun. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB per AB sama dengan BC per DE sama dengan AC per AE. Diketahui panjang AC sama dengan 4 cm, AE sama dengan AC tambah CE sama dengan 4 ditambah 8 sama dengan 12 cm. Maka AC per AE sama dengan 4 banding 12 sama dengan 1 per 3. Panjang BC sama dengan 5 cm, maka BC per DE sama dengan AC per AE. BC tadi 5, kita ganti dengan 5, maka DE sama dengan 1 per 3. DE sama dengan 5 kali 3, DE sama dengan 15. Panjang BD sama dengan 5 cm, maka AB per AD sama dengan AC per AE. AB per AB tambah BD sama dengan 1 per 3. AB per AB tambah 5 sama dengan 1 per 3.
Lalu kita lakukan perkalian silang sehingga diperoleh 3AB sama dengan 1 dalam kurung AB tambah 5. 3AB sama dengan AB tambah 5. 3AB kurang AB sama dengan 5. 2AB sama 5. 2AB per 2 sama dengan 5 per 2. AB sama dengan 2,5 cm. Jadi panjang DE sama dengan 15 cm dan AB sama dengan 2,5 cm. Yang B, sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Besar sudut ABC sama dengan besar sudut ADE. Besar sudut ACB sama besar sudut AEB. Besar sudut BAC sama dengan besar sudut BAE. Sehingga besar sudut ACB sama dengan besar sudut AEB sama dengan 37 derajat. Besar sudut ADE sama dengan besar sudut ABC sama dengan 53 derajat. Besar sudut DAE sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut ADE tambah besar sudut AEB sama dengan 180 derajat dikurang dalam kurung 53 derajat tambah 37 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi besar sudut M, besar sudut ACB sama dengan 37 derajat, besar sudut ADE sama dengan 53 derajat, dan besar sudut BAE sama dengan 90 derajat. Contoh yang ketiga, penerapan sederhana dari kesebangunan segitiga. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter, bukan meter. Ulangi, panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Alternatif penyelesaian. Diketahui tinggi badan siswa sama dengan 150 cm, panjang bayangan siswa 2,5 meter sama dengan 250 cm, panjang bayangan tiang bendera sama dengan 6 meter sama dengan 600 cm, kemudian misalkan tinggi tiang bendera sama dengan T. Permasalahan di atas dapat dibuat model atau sketsa sebagai berikut. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC, sehingga panjang AB per panjang DE sama dengan panjang CB per panjang CE. AB sama dengan T, maka kita ganti AB dan T per 150 dan 600 per 250. Lalu kita lakukan perkalian silang sehingga diperoleh 250 T sama dengan 150 kali 600. T sama dengan 150 kali 600 per 250. Sehingga T sama dengan 360. Jadi, tinggi tiang bendera tersebut adalah 360 cm atau 3,6 meter. Latihan 4.4, kesebangunan dua segitiga. Selesaikan soal-soal berikut ini dengan benar dan sistematis. Yang pertama, pada gambar di samping, diketahui QR sejajar dengan ST. A. Buktikan bahwa segitiga QRP dan segitiga TST sebangun. B. Tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian.
Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Gambar segitiga ABC dan segitiga PQR. A. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. B. Tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Soal nomor 3. Perhatikan gambar. A. Itulah panjang EB. Dari gambar segitiga di bawah ini, kalian diminta untuk menghitung panjang EB. Yang B, itulah panjang CE. Berdasarkan gambar di bawah ini. Nomor 4, perhatikan gambar berikut ini. Itulah panjang MN pada gambar di bawah ini. Kalian perhatikan bahwa gambar trapesium berikut. Kalian harus menentukan panjang MN-nya berapa. Yang kelima, perhatikan gambar segitiga berikut. Pertanyaannya, tentukan A. Pasangan segitiga yang sebangun. B. Pasangan sudut yang sama besar dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun tersebut. C. Pasangan sisi bersesuaian dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun tersebut. D. Panjang sisi BA, BC, dan BD. Yang keenam, perhatikan gambar berikut. Diketahui PR sama dengan 15 cm dan QU sama dengan 2/3 UP. Tentukan panjang TS. Yang ketujuh, perhatikan gambar berikut. Diketahui KL sama dengan 10 cm dan MN sama dengan 14 cm. P dan Q berturut-turut adalah titik tengah LN dan KM. Tentukan panjang PQ. Yang kedelapan, perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Jika AB sama dengan 10 cm dan CB dan CD garis bagi sudut C, tunjukkan panjang BD. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.